Bisa didengar suara saya? Terdengar jelas, Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat-sehat. Oh iya, perlu teman-teman tahu, sumber kita hari ini yaitu Ustadz Lufil merupakan lulusan S1 dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau juga menempuh S2 pasca sarjana di IAIN Surakarta. Kemudian S3 beliau tempuh di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan saat ini beliau tengah bekerja sebagai dosen tetap STAI Al-Anwar Saranebang. Begitu ya Ustadz? Ya, betul. Ya. Baik, karena waktu sudah pukul 1 lebih 1 menit ya teman-teman. Kita mulai Ustadz pembahasannya. Baik, monggo. Baik Siap. Ustadz. Pertama-tama saya ingin bertanya Ustadz. Makna Ramadan untuk setiap orang kan berbeda-beda ya Ustadz. Ada yang menganggap Ramadan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun saya penasaran bagaimana makna bulan Ramadan sendiri untuk Ustadz Lutfil. Baik, terima kasih Mbak Lodi. Saya panggil Mbak Lodi aja nih ya. Iya benar Ustadz. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. oke, adminnya bisa anu kayaknya ya. Nampaknya ada beberapa yang mau masuk belum di apa admit kayaknya itu. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tentang makna bulan Ramadan. Ya tentu sangat bermakna ya. Tiap orang bisa jadi berbeda dalam memaknainya. Tapi secara umum sebagai orang-orang yang beriman, tentu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga keyakinan kita akan hal tersebut akan mendorong kita untuk bagaimana betul-betul ya bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai salah satu kesempatan emas bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendaki tangga-tangga menuju hamba Allah yang bertakwa, yang mana melalui bulan suci Ramadan ini kita akan belajar tentang banyak hal. Baik itu yang terkait dengan bagaimana ya kita belajar menjadi hamba Allah yang baik. Ini artinya menggambarkan hubungan vertikal kita ya sebagai hamba Allah ya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik secara sosial. Ini terkait dengan hubungan kita secara horizontal sama manusia, bukan untuk berpuasa, akan merasa lapar. Dengan itu kita akan bisa merasakan penderitaan. Di Ramadan saja banyak di antara mereka yang menahan lapar dalam keseharian mereka, sehingga dari kita menjalankan ibadah puasa ini kita akan terlatih, terdidik untuk memiliki empati ya terhadap sesama, sehingga kita mau saling membantu dan menolong, hal yang sangat Ramadan. Saya kira itu sebagai pengantar. Mbak Lodi mungkin bisa dilanjutkan ya dengan hal-hal lain yang ingin kita bahas pada siang hari ini, dan semoga ini tidak pada ngantuk ya. Ini termasuk jam-jam rawan ini, atau mungkin tidurnya sudah tadi pagi setelah subuh. Sepertinya sudah Iya, tadi Ustadz. oh iya, ya sudah mempersiapkan ya. Baik, monggo silakan dilanjut. Baik, jadi intinya adalah memperbaiki hubungan kita secara vertikal maupun horizontal begitu ya Ustadz. Ya, Vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama. Kemudian betul.
berkaitan dengan peningkatan kualitas diri, Ustadz, saya ingin bertanya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjadikan bulan Ramadan yang suci ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual maupun secara sosial, gitu, Ustadz. Ya, jadi memang Ramadan ini merupakan kesempatan yang amat sangat berharga ya bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri dalam banyak hal. Saya bilang dalam banyak hal ya, tidak hanya misalnya seperti tadi yang saya bilang dalam hal ibadah. Ya betul, artinya gini, kalau kita uraikan secara lebih rinci ya, Ramadan ini bisa kita jadikan momentum atau kesempatan berharga untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan ini dalam menjalankan ibadah puasa ini betul-betul ya adalah bagaimana kita belajar tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya keimanan kita bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar, Allah adalah zat yang maha melihat. Allah itu Sami'un Basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sehingga dalam menjalankan ibadah puasa ya, ini kesadaran kita akan hal itu betul-betul dilatih gitu. Apakah misalnya kita sedang berada di keramaian ataukah ketika kita sedang berada sendirian tanpa ada satu orang pun yang bersama kita yang melihat kita, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita sehingga kita tidak berani untuk membatalkan puasa. Katakanlah misalnya kita sedang berada di rumah sendirian, anggota keluarga yang lain sedang keluar entah ada acara apa, siang-siang kemudian di atas meja kita melihat masih ada sate atau bebek goreng atau apapun itu yang tersisa di meja makan, kita tidak akan berani kemudian untuk mengambil itu dan memakannya. Ya, karena puasa itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali kita menyadari betul bahwa ibadah puasa ini ya akan membantu kita meningkatkan kualitas diri kita ya, terutama dalam hal keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam eh, disiplin ilmu tasawuf ya, atau dalam disiplin ilmu akhlak ini disebut dengan istilah muraqabatullah, kesadaran kita akan kehadiran Allah. Kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat kita dimanapun kapanpun kita berada, sehingga kita akan selalu menjaga diri jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan ibadah puasa kita. Ya, jadi kualitas keimanan kita ini betul-betul ditempa ya di bulan suci Ramadan ini khususnya. Kemudian yang kedua ya, setelah tadi yang pertama peningkatan dalam sisi keimanan kita kepada Allah, yang kedua juga peningkatan kualitas dan juga kuantitas ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di bulan suci Ramadan ini rata-rata kuantitas amal ibadah kita bertambah. Yang biasanya dalam sehari semalam misalnya sholat ya 17 rakaat yang fardu, kemudian mungkin ditambah beberapa yang sunnah. Nah ini di bulan suci Ramadan tambahan rakaatnya jauh lebih banyak ya, karena kita melakukan sholat tarawih ya, kita melakukan sholat witir. Kalau di hari-hari biasa mungkin ya tidak melakukan qiyamul lail dengan bilangan rakaat yang cukup banyak, ini di bulan suci Ramadan ya kita melaksanakan ibadah sholat ya sunnah. Tentu saja kalau yang wajib-wajib tidak usah ditambah ya, udah 17 itu sudah pakem gitu ya. Nah, itu sudah tidak bisa ditambah lagi, tapi yang sunnah-sunnah bebas gitu. Kita bisa menambah sebanyak-banyaknya semampunya kan begitu. Nah, termasuk kalau misalnya di hari-hari biasa kita tidak sering ya membaca bertadarus Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, ya kita juga bertambah ya dalam kita membaca Al-Qur'an. Nah,
juga dalam hal misalnya ya ibadah yang lain, ya tidak hanya ibadah yang sifatnya individual atau personal, tapi juga ibadah yang sifatnya sosial. Ya, kita misalnya ikut serta dalam menyiapkan hidangan iftar di masjid-masjid, misalnya di musola, ya, atau misalnya kita memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, itu dari sisi ibadah. Kemudian juga kita meningkatkan kualitas diri dalam bidang ilmu. Nah, seperti yang kita laksanakan ini juga dalam rangka ya agar kita bisa semakin bertambah ilmunya, kita bisa saling belajar antar satu dengan yang lainnya. Sekaligus kita bisa saling mengingatkan, saling memotivasi. Bahwa di bulan suci Ramadan ini saya lihat meskipun saat ini masih pandemi ya, tapi meskipun secara tidak langsung, secara daring, secara virtual ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan kajian keilmuan yang dilaksanakan. Gitu. Meskipun memang di beberapa daerah juga sudah mulai ya bertahap untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu secara tatap muka langsung. Gitu. Nah, ini adalah juga kesempatan bagi kita ya untuk meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan kita. Kalau hari-hari biasa, subhanallah saya melihat di masjid-masjid itu ramai sekali, padat sekali jadwal-jadwal kajiannya yang bisa diikuti. Tidak hanya kultum ya di sela-sela antara tarawih dan witir, tapi juga menjelang berbuka ada kajian, pada subuh ada kajian misalnya ya. Setelah tarawih misalnya juga masih ada ngaji lagi ya. Nah, ini artinya karena bulan suci Ramadan ini ya adalah juga merupakan bulan di mana Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan ya, dan Al-Qur'an itu adalah sumber segala ilmu pengetahuan, dan spirit Al-Qur'an itu adalah spirit Iqra ya. Karena itu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi semangatnya membaca dan membaca. Bahkan tidak sekedar membaca sesuatu yang termaktub atau tertulis saja, tapi juga membaca banyak hal. Ya, kita membaca fenomena alam, kita mencoba membaca, lalu merenungkan dan meresapi hikmah di balik setiap peristiwa. Ini juga bagian dari kita membaca. Belum lama teman-teman ya, ada musibah yang menimpa eh, kita, yaitu tenggelamnya kapal Nanggala itu ya. Nah, yang dari peristiwa itu gugur 53 ya prajurit terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, dari situ kita juga bisa belajar ya, kemudian mengambil hikmah untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya. Termasuk juga kita belajar bagaimana cara menjaga kualitas kesehatan kita. Nah, itu pelajaran yang bisa juga kita ambil ya dari Ramadan ini. Rasulullah dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, ini saya sebetulnya agak kurang sehat ini beberapa hari ini sebetulnya, tapi bukan karena puasanya ya, mungkin karena faktor lain ya. Dan alhamdulillah masih tetap kuat tuh. Ya hanya flu sedikit-sedikit lah gitu. Nah, sehingga eh, kita bisa juga misalnya mengambil pelajaran kenapa puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada kita. Bahkan tidak hanya kepada kita umat Nabi Muhammad saja, puasa ini sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Hal ini tentu menunjukkan bahwa memang di balik ibadah puasa itu ya ada banyak sekali hikmah. Nah, yang terpenting di antara itu adalah bahwa semua yang muara dari kita beribadah, baik itu ibadah spiritual, ibadah sosial dan lain sebagainya. Ya, muaranya adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Nah, itu yang harus kita pegang ya, bahwa Rasulullah jelas ya menegaskan di dalam salah satu hadisnya
Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, bahwa apa namanya, Rasulullah ini diutus oleh Allah, tujuan akhirnya sebetulnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kalau kita bertanya, lah mengapa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk beribadah, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya? Eh, Ya, dari berbagai bentuk amal ibadah yang kita kerjakan itu muaranya adalah ya akhlak itu sendiri. Gitu. Nah, sehingga marilah kemudian kita sama-sama belajar dan berusaha untuk ya meningkatkan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, khususnya di bulan suci Ramadan ini sebagai masa di mana kita berlatih, dan setelah kita berlatih kemudian sesuatu yang kita latih itu menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam diri kita, kita jaga sampai nanti kita selesai menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah, inilah yang menjadi tantangan berat kita semua. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan atau kontinuitas dari kualitas keimanan, ibadah, ketaatan kita kepada Allah, ya, hingga nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan. Sekira itu, Mbak Lodi mungkin bisa dilanjutkan. Baik, Ustadz. Berhubungan dengan kontinuitas, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, saya ingin bertanya lagi, Ustadz. Menurut Ustadz, bagaimana cara agar umat Islam terus termotivasi untuk konsisten dalam beribadah di bulan Ramadan yang suci ini, Ustadz? Terkadang saya sendiri ya Ustadz, di awal-awal bulan Ramadan itu semangat berpuasa, tapi mulai di tengah dan akhir itu sudah mulai loyo, sudah cukup malas gitu Ustadz. Tapi Bagaimana tetap untuk puasa kan? Kecuali kalau sedang berhalangan kan? Ya. Mungkin tetap kali ya, tapi semangatnya yang berbeda gitu mungkin. Ya, baik, terima kasih. Memang itulah yang menjadi tantangan berat kita semuanya. Sebetulnya tidak hanya dalam konteks kita menjalankan ibadah puasa saja, ya, tapi juga dalam segala hal, ya. Eh, Mungkin gini ya, secara sederhana, eh, mengapa kita ya harus berusaha untuk menjaga semangat kita, ya, juga apa namanya, berusaha menjaga keistiqomahan kita, ritme ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, karena ya bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Artinya begini, kalau kita sikapi Ramadan ini sebagai salah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kesempatan itu tidak selalu datang berulang. Ya. Jika kita eh, kemudian punya harapan, jelas itu harapan ya, bahwa ya nanti masih akan ada Ramadan lagi, ada Ramadan lagi, ada Ramadan lagi. Udah sekarang slow saja gitu kan misalnya. Sekarang santai-santai saja. Nah, itu akan bisa kemudian mengendorkan semangat kita. Berbeda halnya ketika misalnya, wah ya bisa jadi ini Ramadan terakhir nih, kita mendapatkan kesempatan dari Allah, sehingga bagaimana kita bisa apa namanya, menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, karena Ramadan adalah pasar raya keberkahan dan kasih sayang dari Allah sebagai zat ya yang maha segala-galanya kepada hamba-hambanya, ya. Juga ini adalah kesempatan yang sangat emas, ya, bagi kita sebagai sesama umat manusia untuk saling menebar kasih sayang. Sehingga kalau ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga, tentu akan sangat eman ya, kalau bahasa orang Jawa itu, untuk kita sia-siakan, dan sangat eman sekali. Eh, ini sebetulnya sama dengan misalnya kita akan melaksanakan ibadah sholat ya, sehingga kalau yang saya alami misalnya di beberapa negara, kalau di Arab ya, di Indonesia juga ada lah gitu, saya kira di beberapa masjid ya, sebelum melaksanakan sholat jamaah itu biasanya imamnya menengok ke belakang.
Kemudian mengingatkan kepada jamaahnya untuk menata shaf, untuk merapatkan shaf, untuk meluruskan shaf. Istawu wastaqimu wa'tadilu, biasanya begitu kan. Terus kemudian sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, misalnya begitu. Tapi ada juga yang menambahkan shalu salatan muwadda'ah, dan ini dicontohkan oleh Nabi. Sallu salatan muwadda'ah. Salatlah kalian seakan-akan salat ini adalah salat perpisahan bagi kalian. Artinya sholat terakhir gitu ya. Nah, sehingga dengan kita akan berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat, termasuk ketika kita sedang menjalankan beragam ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Juga bahwa tidak hanya itu, ya, dalam konteks keilmuan misalnya, ya, dalam konteks keilmuan. Tadi sudah saya sampaikan, ya, Ramadan ini ya sudah ibarat pasar raya dari segala apa yang baik-baik lah begitu ya, dari segala hal yang positif-positif gitu kan. Ya, saya melihat orang ketika nyetatus di apalah ya, di Facebooknya atau di platform-platform media sosial yang lain tuh yang baik-baik gitu ya, meskipun ada aja tetap ya orang yang gosip ya yang nyinyir gitu ya, tapi setidaknya ya banyak yang kemudian mengisi konten platform-platform mereka itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu. Nah, itu juga dalam rangka kita betul-betul memaksimalkan kesempatan atau momentum ya yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Jadi itu ya bahwa kita apa namanya menyadari seakan-akan wah ini bisa jadi last chance kita ya, kesempatan terakhir kita, sehingga kita akan terus berusaha menjaga ritme ibadah kita. Dan juga begini, teman-teman, saya kira makanya kalau Mbak Lodi tadi bilang ya, misalnya, oh di awal-awal tuh semangat, gaspol gitu kan, gejot pokoknya ibadahnya. Itu juga sebetulnya yang tidak baik di situ tuh gitu. Misalnya terlalu semangat kemudian gaspol, di tengah atau bahkan di belakangnya loyo. Enggak, yang bagus itu kan ya tidak langsung gaspol gitu kan. Ya sedikit atau sederhana atau ya pokoknya proporsional tapi bisa dijaga kontinuitasnya gitu ya. Ya kalau ibadah-ibadah tertentu ya standar ya, misalnya melaksanakan sholat tarawih. Ya misalnya ada yang 8 ya 8 lah sampai akhir gitu kan. Ya, ada yang 20 rakaat, 20 rakaat lah sampai akhir. Itu tuh sudah standar. Tapi kalau misalnya hal lain eh, sehari semalam misalnya gitu kan. Wah, udah gaspol gitu. Kemudian ke belakang sehari tinggal satu halaman gitu. Atau bahkan nggak sama sekali. Nah, makanya nah itu juga bisa kita atur hal-hal yang seperti itu ya, sedikit-sedikit tapi continue gitu kan. Misalnya setelah ba'da sholat itu yang baca Quran meskipun hanya dua lembar gitu kan, tetapi terus menerus saya itu akan jauh lebih bagus gitu dalam rangka pembentukan apa namanya karakter kita, kemudian apa nama kondisi kejiwaan kita, artinya itu bisa stabil gitu. Sekira gitu Mbak Lodi. Baik Ustadz. Jadi supaya teman-teman dan saya tidak malas, sebaiknya kita selalu mengingat bahwa hidup itu tidak berulang ya Ustadz. Iya betul. Jadi yang berlalu akan tetap berlalu lagi. Kalau dalam peribahasa Arab itu gitu, qad fata ma fata lan tarji'u allati madat wa kullu ma huwa atin at, ya. Jadi hari yang berlalu ya sudahlah berlalu, tidak akan pernah kembali lagi, dan yang akan datang ya maka akan datang kemudian ya, dan itu pasti tidak sama dengan apa yang sudah berlalu gitu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian membahas tentang kekusyukan ibadah sendiri Ustadz, seperti sholat maupun puasa. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk menilai kekusyukan diri sendiri dalam beribadah Ustadz? Apakah ada cara yang pasti? Kekhusyuan ya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Lodi. Ini berbicara tentang apa namanya kekhusyuan dalam beribadah.
Coba gimana tadi? Diulangi lagi arahnya, Mbak. Berkaitan dengan beribadah Ustadz. Jadi Iya. sebenarnya bagaimana cara kita dalam menilai ibadah kita apakah sudah khusyuk atau belum gitu. Oke. Menilai diri sendiri berarti ya. Karena terkadang kan kita menilai itu khusyuk padahal sebenarnya itu tidak khusyuk Ustadz menurut orang lain. Jadi cara seperti apa yang benar gitu. Oh gitu. Em, ya kalau itu saya kira begini, kalau penilaian secara subjektif ya, makanya akan berbeda-beda kan begitu, sehingga kita perlu mengetahui ya kaidah-kaidah umumnya lah begitu, ya di mana apa namanya ibadah yang kita lakukan itu tergolong khusyuk ya, misalnya, atau tergolong insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Jadi pertama kalau khusyuk ini ya sebetulnya eh, ciri orang khusyuk itu kan tenang gitu ya. Tenang dalam bersikap dan dalam menyikapi segala sesuatu, ya, bijak dalam memandang dunia, ya, tidak bersikap selalu tergesa-gesa. Itu kalau khusyuk secara umum ya saya kira. Tapi kalau dalam sholat ya, kalau dalam sholat atau dalam hal ibadah itu eh, ada satu tingkatan yang disebut dengan ihsan. Ya, ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang ihsan, akhbirni anil ihsan, Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jadi ihsan itu adalah ketika engkau sedang beribadah, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seperti engkau bisa melihat Allah, seakan-akan ya, seakan-akan itu. Atau kalau tidak begitu, ya kita yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita, sehingga kita akan berusaha untuk menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ini ihsan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ibadah puasa ini mengajarkan kita tentang ihsan sebetulnya ya, bahwa dalam beribadah itu kita berusaha seakan-akan seperti bisa melihat Allah hadir di hadapan kita atau kita yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang kriteria sholat yang diterima, ya, itu setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hudurul qalb, hadirnya hati. Ya, jadi hati kita nggak kemana-mana tuh. Ya, hati kita ada di hadapan Allah. Seperti kita misalnya sedang bertamu, ya apalagi ini kalau teman-teman ini ya, misalnya sedang bertamu ke rumah orang yang apa namanya kita anggap penting katakanlah, tentu akan berusaha untuk selalu fokus sama orang itu. Enggak kita apa namanya selingi dengan hal-hal lain yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi kita. Ya, kalau kita tamu tapi misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya ya, yang kita tamoni itu akan bisa marah gitu ya, atau ndak enak gitu. Nah, itu hudurul qalb. Ya, hati kita hadir di hadapan Allah. Yang kedua adalah syuhudul akal. Akalnya juga fokus ya, tidak lari kemana-mana, tidak terbang kemana-mana gitu. Artinya akal ini kita gunakan dalam rangka untuk merenungkan setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat, termasuk juga bacaan-bacaan kita dalam sholat. Tuh. Kalau kita ketahui maknanya, maka akan sangat bagus itu dalam rangka membantu kekhusyuan kita. Syuhudul akal artinya otak kita ini ya betul-betul sambil kemudian meresapi, merenungkan segala apa ya yang kemudian kita laksanakan di dalam sholat itu. Yang ketiga adalah khudu'ul arkan. Kalau dalam konteks ibadah, maka ya rukun dari ibadah yang kita kerjakan itu harus dipenuhi semuanya. Rukun-rukunnya. Ya, karena rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau rukun itu nggak ada, maka nggak salah ibadah itu. Kan gitu. Dan yang keempat adalah ya khusyu'ul jawarih. Ya, khusyu'ul jawari, jadi tenangnya anggota badan kita. Ini kalau dalam konteks sholat ya, sekali lagi. Misalnya sholat kita khusyuk ya,
anggota tubuh kita juga ikut khusyuk. Makanya kalau saya melihat kadang anak-anak itu ya yang suka ikut sholat berjamaah di masjid itu gitu, kadang suka injek-injekan kaki, ya kan, atau toel-toel temennya gitu kan, atau apalah itu anak-anak ya kita maklumi karena itu anak-anak. Tapi kalau sudah orang gede, udah dewasa kayak begitu ya dipertanyakan lah gitu kan. Nah, ya, dan kemudian begini, salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai misalnya, eh, apakah kita ini sebetulnya sudah cukup bisa khusyuk atau tidak dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu kemudian kita bisa merasakan halawah, ya, manis atau iman atau halawatul ibadah lah. Kita bisa kan ibadah itu nikmat, bukan karena keterpaksaan ya bukan karena kewajiban tapi sudah lebih pada kebutuhan bahwa kita yang butuh untuk ibadah. Allah tidak butuh ibadah kita, ya justru kita sendiri yang butuh. Dan setelah itu ada peningkatan kualitas sikap hidup kita. Nah, ini penting. Kalau orang diterima ibadahnya itu pasti akan terus bertambah, ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dalam konteks puasa Ramadan ya, ada statement begini, Al-Aid laisa liman labisal jadid. Hari raya Idul Fitri itu bukanlah orang yang memakai baju baru. Ya, nggak tahu kalau sekarang ya karena pandemi. Ya, mungkin teman-teman juga tetap beli baju baru. Ya, meskipun secara online mungkin ya. Nah itu. Nah, tapi al-Aid liman kana ta'atuhu tazid, tapi hari raya itu adalah orang-orang yang ketaatannya bertambah, kan gitu. Jadi itu indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai sejauh mana kekhusyuan kita ya dalam menjalankan ibadah puasa, termasuk dalam ibadah sholat juga ibadah-ibadah yang lainnya. Saya kira gitu, Mbak Lodi. Baik Ustadz dan teman-teman. Jadi sebaiknya kita harus tetap konsisten dalam beribadah supaya dapat merasakan halawah tadi ya Ustadz. Iya. Kebutuhan beribadah. Baik Ustadz. Kemudian saya ingin bertanya lagi Ustadz. Adakah cerminan dari Rasulullah di bulan Ramadan berupa kegiatannya yang sebagai uswah hasanah yang dapat kami tiru sebagai umatnya begitu Ustadz? Oh, jelas ya kalau itu sangat jelas sekali karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ya prototipe kita gitu. Sehingga Rasulullah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah implementasi dari kandungan nilai-nilai Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, sehingga banyak sekali cerminan keteladanan ya dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yang dicontohkan kepada kita khususnya di bulan suci Ramadan ya atau umumnya dalam segala lini kehidupan beliau. Ya. Yang pertama, Rasulullah ini adalah kalau gambaran umumnya merupakan ciri pribadi yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah itu pribadi yang sangat bersyukur. Di luar bulan suci Ramadan saja, Rasulullah amat sangat giat sekali dalam melaksanakan ibadah. Di malam hari beliau betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk bertakarrub ilallah, melaksanakan qiyamul lail. Ya sampai suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mencari beliau dan beliau sedang melaksanakan qiyamul lail dan beliau melihat sampai kaki-kaki Rasulullah tuh bengkak ya saking lamanya berdiri ya. Ya kalau kita sholat ya tentu sangat jauh berbeda dengan Rasulullah ya. Rata-rata mungkin teman-teman nih kalau sholat tarawih ya nyarinya yang ringkas-ringkas, yang singkat-singkat ya, yang kilat-kilat itu kan. Ya bacanya yang pendek-pendek itu pasti paling favorit tuh masjidnya. Kalau yang lama-lama bakalan sepi. Ya, eh termasuk ketika Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Ya, kalau kita paling baca suratul Fatihah, ya, kemudian setelah itu kita membaca surat pendek, Rasulullah enggak. Ya. Rasulullah bisa jadi yang dibaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan dalam beberapa riwayat disebutkan itu ya.
Bayangin aja gitu satu rakaat misalnya berdiri ya, baca surat Al-Baqarah, hatam, mulai dari alif lam mim ya sampai ayat terakhir gitu kan. Nah, sampai kaki beliau bengkak sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin akan mengampuni segala dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Mengapa engkau masih ibadah segiat setekun ini?" Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jawaban yang simpel, ya, tapi sangat mengena. Afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu. Jadi dari sini dapat kita ambil pelajaran. Syukur itu tidak hanya bil lisan, kita mengucap alhamdulillah, enggak, ya. Ya, tapi bersyukur itu juga bisa kita lakukan dengan amal perbuatan. Ya, terkhusus lagi syukur itu kita implementasikan ya dengan senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syukur yang sesungguhnya gitu. Orang yang bersyukur kepada Allah ya akan selalu berusaha melakukan yang terbaik ya dalam kehidupannya di dunia. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini melalui beberapa hadis ya yang bisa kita baca. Rasulullah ini ya kalau tadi saya sampaikan di luar bulan suci Ramadan saja sesemangat itu dalam beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, terutama misalnya beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ketika sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah ini semakin giat lagi dalam meningkatkan kualitas juga kuantitas amal ibadah beliau. Gitu. Ya, beliau mengencangkan lagi ikatan sarungnya, ya syaddal mi'zaro itu kalau dalam redaksi hadisnya, ya artinya menambah semangatnya. Itu kan bahasa kinayah ya. Terus kemudian Rasulullah membangunkan keluarganya, mengajak serta mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua dalam hal tadarus Al-Qur'an, Rasulullah ini ketika bulan suci Ramadan menambah kuantitas ngaji Qur'annya, semaannya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kalau hari-hari biasa sekali lah Jibril datang, tapi di bulan suci Ramadan ya double jadinya. Ya, ini terkait dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ya terkait dengan ibadah sosial, Rasulullah juga semakin tambah gitu. Kedermawanan beliau, Rasulullah itu ajwadun nas ya. Orang paling dermawan, tapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya kedermawanan beliau semakin bertambah. Nah, ini beberapa cerminan ya dari contoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani. Ya, jadi Rasulullah itu ajwadun nas, orang paling dermawan itu. Ya, bahkan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah adalah pribadi yang ketika melihat di antara umatnya ada yang tertimpa kesusahan, beliau orang pertama kali juga yang merasakan kesusahan itu. Nah, inilah tadi di antara nilai-nilai sosial yang bisa kita petik ya, bisa kita ambil dari ibadah puasa. Saya kira teman-teman di daerahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing bisa melihat fenomena itu. Ya kan? Mungkin nanti kalau ada waktu saya sedikit ceritalah tentang pengalaman dan apa yang saya lihat gitu ketika saya belajar di Kairo di Mesir gitu. Tapi sebelum itu monggo jika ingin dilanjut lagi Mbak Lodi mungkin masih ada pertanyaan dari Mbak Lodi sendiri atau sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh teman hadir di majelis yang ini. Monggo. Sepertinya kita lanjutkan saja dengan pertanyaan dari peserta Ustadz. Sudah Oke, hadir. siap. Siap. Monggo silahkan. Lanjut bertanya. Kalau dari Kak Desi dari Medan, beliau bertanya, bagaimana sholat sunnah tarawih di rumah dengan di masjid? Apakah kalau sholat sunnah tarawih di rumah harus sama seperti dengan di masjid, seperti doanya dan bacaan lainnya, Ustadz?
atau setelah sholat langsung saja lanjut sampai selesai rakaatnya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Mbak Desi dari Medan ya. Waduh, jauh. Ya, ini juga ada beberapa mahasiswa saya kayaknya ikut gabung di sini, Mbak Lodi. Mungkin nanti bisa disapa-sapa biar bisa nambah apa namanya relasi ya. Mahasiswa saya di STAI Al Anwar Sarang. Ini STE BIS Al Ulum Terpadu Medan. Ekonomi bisnis Islam gitu ya Mbak Desi ya. Bisnis Islam Al Ulum Terpadu Medan. Iya, Ustaz. Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis. Oh ya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi begini, sebetulnya sholat itu ya, sholat itu kalau sholatnya itu sama ya prakteknya baik di rumah ataupun eh, di masjid gitu. Adapun misalnya beberapa tambahan itu kan tradisi aja ya, kebiasaan yang dilakukan misalnya di masjid tertentu gitu ya, ada doa-doa yang dibaca. Tapi kan kalau secara inti gitu, sholat itu ya begitu gitu. Kita melaksanakan sholat tarawih di rumah ya, seperti halnya kita melaksanakan sholat sunnah kan begitu. Yang jelas sholat itu adalah ibadah yang mengandung gerakan dan bacaan tertentu, ya toh, yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sudah selesai. Ya, itu kalau berbicara tentang sholat. Ada pun yang lain-lain itu tambahan lah. Ya, sifatnya mustahab, ya itu baik gitu kan. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya sebatas bisa melaksanakan sholatnya saja, mungkin bacaan-bacaan doa yang biasanya dilaksanakan di masjid atau di musola-musola, ya, kita belum bisa ya tidak apa-apa. Kita baca doa yang kita bisa, gitu aja sih. Jadi apa namanya? Tidak harus begitu, tapi yang paling penting sebetulnya adalah ya ibadah sholatnya itu dan bahwa di dalam sholat itu sebetulnya juga sudah mengandung doa-doa gitu, karena sholat itu adalah apa namanya munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira gitu. Baik. Mungkin saya jawab simpel-simpel dan singkat-singkat saja ya, supaya nanti ada mungkin banyak pertanyaan yang bisa kita jawab gitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Semoga jawabannya jelas ya untuk Kak Desi dari Medan. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Vina, dari Purworejo. Oh, dari Purworejo. Oke. Izin bertanya, Ustaz. Tips untuk kita yang sedang memperbaiki diri supaya tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Bagaimana ini, Ustaz? Banyak terjadi sepertinya. Oke, jadi tips ya bagi kita yang sedang proses memperbaiki diri, nggak hanya Mbak Vina ya, ini juga kita semua sebetulnya yang selalu berusaha memperbaiki diri gitu ya. Karena ini saya kira adalah satu proses yang never ending gitu ya, never ending proses. Wah, selama kita masih hidup tentu kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. UPN itu UPN Jogja ini ya, Universitas Pembangunan Jogja ya Mbak Vina ya. Iya, Pak Ustadz. Pembangunan Oke, siap. Yogyakarta. Oke, iya saya tahulah itu ya. UPN baik. Jadi gini, pertama yang paling penting adalah kita perkuat niat kita dulu kan gitu ya. Nah, karena niat ini adalah apa namanya ya titik tolak kita dalam melakukan sesuatu. Niat itu bagi saya seperti motivasi gitu ya. Dan motivasi itu adalah what gets you start. Jadi motivation is what gets you start. Sesuatu yang membuat Anda memulai sesuatu, ya kan? Sesuatu yang membuat Anda memulai sesuatu ya. Itu niat. Nah, kalau niatnya sudah baik, kita punya azam, tekad juga kuat gitu ya.
Kalau insahal azmu ittadohas sabil, kalau niatnya sudah baik, sudah kuat, insya Allah jalan akan terbuka luas untuk kita. Nah, eh, itu pertama niat. Kemudian yang kedua, saya kira tidak ada dimanapun misalnya komunitas itu jelek semua ya, atau lingkungan itu jelek semua gitu ya. Pasti ada yang baik gitu, sehingga ini juga penting kemudian bagaimana kita mencari as-suhbah as-salihah ya, komunitas atau teman-teman yang baik gitu. Karena dengan itu memang ya artinya lingkungan itu kan mungkin ada lingkungan secara luas ya, lingkungan makro, ada lingkungan mikro mungkin begitu. Nah, teman-teman kalau misalnya katakanlah di lingkungan makronya itu masih relatif ya kurang mendukung gitu, tapi setidaknya kita bisa menemukan lingkungan mikro yang kondusif, yang bisa mendukung kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Oke. Jadi itu pertama niat, kemudian lingkungan. Yang ketiga adalah karena itu sudah menjadi fitrah ya, sudah menjadi kodrat dan sudah menjadi sunnatullah. Ada yang baik, ada yang buruk ya, ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana kemudian kita ya berusaha untuk selalu ingat akan tujuan awal kita itu baik gitu ya, dan kita tidak perlu kemudian dalam proses ini juga sangat penting sekali dalam proses kita memperbaiki diri, kita jangan tergesa-gesa untuk merasa diri kita baik, dan kita juga tidak boleh kemudian memandang lingkungan di sekitar kita yang katakanlah belum kondusif itu ya sesuatu yang betul-betul buruk gitu. Kita tidak boleh tuh kalau dalam ilmu dakwah misalnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan misalnya kita ini adalah orang-orang yang rajin ibadahnya ya, rajin sholat sholat berjamaahnya di masjid gitu kan. Kemudian kita pulang dari masjid, ada orang-orang yang mungkin tidak sholat bergerombol-gerombol di mana, di perempatan, di pertigaan atau di mana. Kita tidak boleh loh melihat mereka misalnya dengan tatapan mata yang sinis gitu. Itu tidak boleh. Kita harus tetap menghormati mereka sebagai manusia yang semoga justru dengan hal itu mereka akan mendapatkan hidayah, akan terbuka hatinya. Ya, jadi saya kira bahwa tantangan itu pasti selalu ada gitu dalam kehidupan kita. Ini memang ya akan jauh lebih berat ya kita menjaga kontinuitas. Makanya saya guyonan begini, ini teman-teman kalau mahasiswa saya ini semuanya kan tinggalnya di pondok gitu ya, tinggalnya di pondok. Ya, kita menjaga ritme ibadah kita di pondok misalnya ya itu lebih ringan dibanding ketika kita di rumah atau di luar gitu ya. Karena apa, lingkungannya semuanya sama ritmenya ya, ibadah-ibadah semuanya gitu ya, tapi kalau di luar enggak. Makanya dari situ kita kembalikan saja kepada sunnatullah, fitrah manusia yang memang berbeda-beda, sehingga ya kita tetap aja on the track gitu ya, dengan terus bersikap tawadhu, rendah hati gitu ya, terus berdoa kepada Allah. Semoga kita dijaga hati kita gitu ya, dan juga semoga kita diberikan teman-teman tadi yang ada di lingkungan mikro itu yang baik-baik ya, dan siapa tahu itu nanti bisa menular gitu ke jangkauan yang lebih luas lagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya kira gitulah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Kak Vina menemukan lingkungan mikro yang Ustadz sampaikan ya, agar ibadahnya selalu berlanjut dan lebih baik lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz dari Kak Riza Fitri, Surabaya. Baik. Pertanyaan cukup panjang, tetapi intinya adalah kakak ini bertanya bagaimana jika sholat tarawih di tempat Kak Riza ini kurang tumak ninah, Ustadz. Oh iya, 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 iya. Baik, oke, intinya gitu ya. Terima kasih, saya jawab ya. Jadi gini, betul tumak ninah itu termasuk salah satu rukun sholat gitu, tapi juga gini, ada pembahasan dan kajian tentang standar tumak ninah kan begitu ya. Standar tumak ninah yang paling minim
standar tumakninah yang paling minim kalau dalam sholat itu ketika seseorang bisa membaca tasbih lengkap. Misalnya subhanallah ya atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya. Sekali membaca itu misalnya itu sudah dianggap tumakninah gitu ya. Nah, sehingga apa namanya ya kalau saya kira ginilah kehidupan ini kan banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan ya. Eh, Kadang ada hal-hal yang bisa jadi menurut kita kurang baik gitu ya. Tapi di balik itu tetap aja akan ada hikmahnya gitu. Dan itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw bisa kita membenci sesuatu tapi itu baik untuk kita. Kita mencintai sesuatu tapi itu justru tidak baik bagi kita. Tapi kalau dalam konteks sholat ya itu memang ada standarnya ya, standar tumak ninah minimal itu adalah kita bisa mengucapkan tasbih. Tapi begini ya, kalau ada misalnya masjid-masjid tertentu yang dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih itu relatif cepat, selama masih memenuhi kriteria itu tadi, masih bisa dianggap tumak ninah, yaitu tidak apa-apa. Sehingga orang tetap mau sholat gitu ya, daripada misalnya yang lama tapi orang tidak mau sholat itu kacau lagi kan begitu. Gitu ya. Jadi itulah sisi rahmat agama kita tuh di situ. Jadi macam-macam beragam. Kalau yang pengen misalnya memang menikmati ya sholat ya lama dengan bacaan imam yang baik, sekira juga itu ada gitu ya, yang seperti itu gitu Mbak Lodi. Pertanyaan dari siapa Mbak di Surabaya ya? Kak Risa Fitri, Ustaz. Oke, iya siap. Baik, Kak Risa Fitri, semoga dapat menangkap maksud dari Ustadz ya tadi. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Alifian Muhammad, Jakarta. Beliau Ya. bertanya, apakah orang yang terpapar COVID-19 dengan tidak bergejala diperbolehkan untuk berpuasa, Ustadz? Gitu, Ustadz pertanyaannya. Oke, jadi ini ya umumnya anu aja ya, case-nya adalah orang yang sakit gitu ya. Kalau urusan begini nih, ya urusan begini, ini standarnya dokter sebetulnya. Ya, standarnya dokter. Ya, karena ini urusan terkait dengan kesehatan. Jadi ulama itu ya dalam mengeluarkan fatwa misalnya itu juga harus kalau dalam bahasa kita apa ya berasistensi dengan ahli di bidangnya masing-masing gitu. Ya, jadi kalau urusan misalnya sakit ya saya tidak berani tuh jawab ya boleh gitu ya. Ya standarnya adalah hasil analisa atau diagnosa dari dokter gitu. Jadi gini, rumus umumnya Mas. Ini tadi Mas-Mas ya yang tanya ya. Kayaknya tadi banyak yang Mbak-Mbak gitu kan. Iya, Iya, Mas-Mas ya. Mas. Oke, terima kasih. Nggih. Jadi standarnya dokter. Ya artinya begini, kalau itu tidak membahayakan jiwa gitu, berarti boleh sekali boleh boleh sekali Anda berpuasa kan gitu. Tapi kalau misalnya dari dokter mengatakan, oh ini kalau Anda puasa bahaya nih gitu kan. Nah, itu beda lagi urusannya. Maka ya ikutilah saran dokter gitu ya karena ketika berbicara tentang ilmu ini ada ahlinya gitu, ada ahlinya masing-masing. Gitu. Saya kira gitu sih secara umum ya. Ya kalau urusan sakit, jadi artinya gini loh ya, tidak misalnya ya ada juga sakit-sakit yang sudah kita ketahui, misalnya begini, memang ada rukhsah ya, bagi orang yang sakit boleh tidak puasa, tapi kan juga lihat-lihat sakitnya. Saya ini juga tadi bilang agak flu-flu gimana gitu ya, tapi ya tetap puasa tidak masalah insya Allah gitu ya. Atau misalnya orang sakit apa, katakan ya gitu, sakit jerawat misalnya gitu, itu ya tetap harus masalah gitu. Ya. Baik, jadi gitu Mas, dikembalikan kepada ahlinya saja gitu. Baik, untuk Kak Alifian sebaiknya ditanyakan ke dokternya dahulu ya, supaya mendapat kepastian gitu. Iya. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir Ustadz, Iya. dari Putri Rahmadani di Surabaya. Selamat Oke, siang Surabaya. Ustadz. Surabaya lagi ya, siap.
Bagaimana cara mengontrol diri untuk bisa sabar dan cara yang tepat untuk menanggapi orang-orang yang kadang memicu emosi saat berpuasa? Gitu Ustadz pertanyaannya dari Kak Putri Surabaya. Putri Surabaya. Ya, baik, terima kasih. Em, ini pertanyaan tentang bagaimana menahan emosi ini ya. Eh, agar cara ngontrol diri untuk bisa sabar ya, untuk menanggapi orang-orang tidak. Ya, ya sabar aja gitu. Mau gimana? Makanya begini kan. Em, terkadang orang ya aneh juga gitu ya. Ketika misalnya gini. Di dalam hadis Rasulullah itu kan begitu. Jika ada orang yang menghina kita, mengejek kita, ya mengajak kita bertengkar misalnya begitu ya. Sedangkan kita dalam keadaan sedang berpuasa kan, di situ hadisnya berbunyi ya katakan saja ini soim gitu. Aku orang yang berpuasa. Tapi itu sebenarnya nggak harus dikatakan juga kepada orang itu, tapi akan lebih kuat jika itu dikatakan kepada diri kita sendiri gitu. Ini soim. Oh iya, aku ini kan sedang berpuasa. Ya sudahlah, ya, ya just let it go gitu ya. Biarkan itu pergi dengan sendirinya. Karena ada orang yang misalnya gini, kalau saya lihat ya di beberapa kota besar itu, termasuk mungkin ini teman kita yang di Surabaya ini kan juga kota besar gitu ya. Nah, Surabaya, di Jakarta, mungkin termasuk tadi di Medan juga itu ya. Di mana misalnya situasi jalan, kondisi jalan sedang traffic gitu ya, macet gitu ya, sama-sama pengendara, kendaraan bermotor kemudian ya entah apa terlalu mepet atau apa, lalu dia marah, hei itu jangan mepet-mepet dong, aku lagi puasa nih, ya itu berarti ada sudah marah kan gitu ya. Nah, artinya justru jangan dijadikan puasa itu sebagai alasan untuk marah kan begitu, ini tadi begitu kasusnya. Nah, makanya em, bagaimana kemudian kita lebih bisa tadi itu menyadari kondisi diri kita sebagai orang yang sedang berpuasa gitu ya. Sehingga ya kita apa namanya akan kemudian selamat dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan yang seperti itu. Karena memang begini, ya ini perlu saya sampaikan juga teman-teman ya, bahwa secara syariat ibadah puasa ini kan adalah tentang bagaimana kita menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. As-saum atau as-siyam itu kan al-imsak, ya, al-imsak, menjaga, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan ibadah puasa, makan, minum, ya. Atau kalau yang sudah suami istri tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari, ya kan? eh Apa namanya? Itu adalah hal-hal yang ya memang bisa membatalkan puasa secara syar'i gitu ya, secara syar'i. Jadi selama kita tidak minum, nggak makan, nggak berhubungan gitu, itu sah puasa kita. Tapi yang perlu kita ketahui juga adalah ada hal-hal yang bisa menghanguskan pahala dari ibadah puasa kita. Nah, secara maknawi. Yaitu apa? Misalnya ya ketika kita puasa tapi kemudian kita eh, berkata-kata yang jelek, berkata-kata yang kotor, ya. Malah maka hadisnya kan fala yarfus wala yafsuk. Nah, kita tidak boleh berbuat atau berkata yang kotor, yang keji gitu ya. Kita juga tidak boleh kemudian melakukan kefasikan-kefasikan ya. Puasa tapi masih berbuat dosa misalnya ya. Kan banyak tuh dosa macam-macam tuh, dosa apa aja, dosa tangan, dosa mata, dosa kaki, dosa macam-macam gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita memang melatih self control kita, kemampuan mengontrol diri kita gitu. Ya kalau apa namanya ada orang yang menggoda kita atau memancing emosi ya katakanlah itu bagian dari ujian kita. Waduh, wah ini sedang diuji nih gitu ya. Oke, sabar, sabar gitu, nggak usah ditanggepin gitu kan. Ya udah biarin aja gitu. Ya, saya kira ya gitu sih. Jadi sabar ya sabar aja gitu udah. Nah, kalau itu sudah menjadi keyakinan kita ya bahwa kita di bulan puasa ini dilatih sabar ya sabar gitu.
Saya kira gitu, Mbak. Ada yang Baik, masih tersisa mungkin pertanyaan lain? ini yang sudah yang terakhir Ustadz. Oh iya, begitu ya. Mungkin karena masih ada sedikit waktu, Ustadz Tufil bisa menyampaikan pengalamannya Ustadz di Kairo, Mesir. Singkat saja ya. Aduh, iya, harus singkat nih. Kalau nggak singkat, kalau ditulis bisa jadi novel ini ya. Nanti jadi ayat-ayat cinta kayak novelnya Kang Abik gitu ya. Atau bisa jadi ketika cinta bertasbih ya. Atau bisa jadi pudarnya pesona Cleopatra ya. Eh, iya. Eh, itu kayaknya tadi ada tanggapan dari Mbak Desi lagi ya di room chat. Saya coba lihat room chat. Saya kira bagus lah ya itu. Makanya kalau sudah bisa dihafalin bacaan doa-doanya, kalau yang biasa di eh, poin penting saja yang ingin saya ceritakan ya. Pertama adalah terkait semangatnya. Jadi em, ya semangat menghidupkan bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa besar di Mesir ya. Dan semangat itu bahkan ditunjukkan dengan misalnya begini teman-teman. Ada fenomena yang itu sifatnya kasat mata gitu ya. Mereka yang punya toko ya atau punya warung-warung ya, maksudnya bukan warung makan loh ya, toko atau warung kelondong atau apa, itu dihiasi dengan begitu indahnya gitu ya, dengan biasanya dengan kain-kain khas lah yang warna-warni gitu ya di Mesir. Saya kira teman-teman bisa lah lihat itu, browsing-browsing gitu kan di internet gitu. Jadi ada bulan-bulan tertentu di Mesir itu yang oleh masyarakat sana betul-betul disambut dengan sangat sukacita, termasuk diantaranya misalnya bulan Rabiul Awal, ya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu juga begitu. Jadi selain dihias dengan apa namanya kain-kain yang warna-warni gitu kan, yang mencolok gitu, sehingga menggambarkan apa ya keceriaan gitu, penuh warna. Juga mereka menghiasi dengan lampu-lampu yang warna-warni. Sekira teman-teman bisa lihat kok itu misalnya di video klipnya Mas Mahir Zain ya, yang terbaru itu tentang Ramadan, itu juga gitu suasananya ya. Oh, apa lampu warna-warni itu dipasang dari satu apartemen ke apartemen yang lain, di masjid-masjid juga begitu, dihiasi dengan lampu-lampu yang warna-warni. Kemudian dari sisi semangat ibadahnya juga luar biasa ya. Apalagi kalau sudah memasuki 10 hari terakhir ya, saya punya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan selamanya teman-teman, yaitu ketika saya baru awal-awal berada di Kairo di Mesir gitu ya. Kemudian saya sempat waktu itu agak siang ya, menjelang siang itu punya niat untuk berangkat ke kampus ya di Universitas Al-Azhar, yang itu ya jaraknya kalau dari tempat kontrakan saya cukup jauh, lumayan perjalanan sekitar 40-45 menit lah gitu ya. Nah, dan biasanya kalau di sana bis mungkin seperti di sini juga kali ya, tapi kalau di sini mungkin pakai nama ya, bis itu nama apa gitu ya. Kalau di sana kodenya pakai nomor gitu ya, pakai nomor. Nah, yang saya tahu karena saya masih anak baru gitu kan, belum cukup pengalaman gitu. Setahu saya bis yang bisa mengantarkan saya ke kampus langsung tanpa harus berpindah rute itu kalau tidak nomor 80 coret ya. Ada coretnya tuh. Juga nomor 65 ya, nomor bis 65 lah. Waktu itu saya menunggu bis agak lama, kemudian datanglah ada bis dengan nomor 65. Tanpa berpikir panjang, lalu saya naik, ya karena saya kira memang bis ini bisa mengantarkan saya menuju ke kampus atau ke apa namanya halte pemberhentian yang dekat dengan kampus. Saya mengikuti aja laju bis itu hingga pada beberapa titik tertentu saya mulai agak ini ya, agak khawatir loh. Ini kok kayak nggak lewat jalur biasanya gitu kan? Kok ini beda gitu kan? Waduh, mulai gelisah kan? Ini anak baru gitu kan di negara orang gitu. Mungkin juga dari sisi penguasaan bahasa lokal ya belum bagus-bagus amat, meskipun ya sudah bisalah sudah punya bekal dari Indonesia gitu ya. Kemudian ya saya berpikirnya sederhana saja teman-teman. Oke lah,
Kalau gitu, kalaupun ini saya salah jalur, ya saya ikuti aja bis ini sampai terminal akhirnya gitu, sampai terakhir. Nanti kan saya nggak usah turun dari bis ini, pasti kan bis ini akan kembali lagi ke tempat saya tadi awal naik. Itu rumus singkatnya seperti itulah. Nah, kemudian betul saya ikuti bis itu sampai terminal terakhir. Nah, kebetulan ketika sudah sampai di terminal terakhir itu saya mendengar suara adzan dan terminal bisnya itu berada dekat dengan sebuah masjid yang besar, masjidnya besar gitu ya. Mungkin waktu itu wah anak baru semangatnya masih baru juga semangat ibadahnya sangat tinggi ya gitu. Dan itu di bulan suci Ramadan, teman-teman. Itu di bulan suci Ramadan ya. Terdengar kumandang adzan zuhur gitu. Waduh, terus planning awal tadi saya rubah. Waduh, ini mending saya turun dulu aja deh dari bis ini. Saya masuk ke masjid, ikut jamaah sholat duhur gitu kan. Nanti setelah itu saya ke sini lagi, ya ke terminal ini lagi, ya mencari bis dengan nomor yang sama, kan begitu. Akhirnya saya turun, ya saya masuk ke dalam masjid itu saya melihat ada fenomena yang belum pernah saya lihat di Indonesia, teman-teman. Itu. Jadi banyak orang di situ ya duduk-duduk sambil menunggu waktu sholat, tapi mereka bawa koper gitu ya. Mereka bawa selimut karena pada waktu itu Ramadan posisinya di musim dingin gitu, di musim dingin gitu ya. Oh, banyak koper besar-besar gitu, ada apa selimut-selimut juga nih orang-orang pada ngapain gitu kan. Ya sudah terus kemudian saya menuju ke arah yang dekat dengan posisi imam gitu kan. Saya ikut sholat duhur di situ dan kemudian orang sana itu biasanya kalau ada yang meninggal itu selalu dibawa di masjid untuk disolatkan gitu ya. Setelah selesai sholat fardu itu biasanya terus kemudian ada sholat jenazah. Waktu itu juga sama ada sholat jenazah gitu setelah sholat duhur. Kemudian muncul pertanyaan di hati saya gitu, ini masjid apa sih ya? Gitu. Kok dari tadi saya tidak menemukan ada tulisan nama masjid? Biasanya kan gitu, ada nama masjid apalah gitu ya. Di Indonesia juga begitu kan ada papan namanya masjid apa masjid. Di situ tidak ada. Tapi masjid ini gede sekali dan ada nuansa yang berbeda gitu ya. Sehingga setelah selesai tadi sholat jamaah duhur, sholat jenazah dan kemudian ada yang meninggal dan disolatkan di masjid itu, saya mencari gitu ya informasi tentang ini masjid apa. Sehingga kemudian saya menemukan ada papan, bukan papan nama ya. Kalau di kita seperti papan pengumuman lah gitu, yang di situ dipasang ada jadwal kegiatan kajian gitu di masjid itu. Dan saya membaca di situ adalah jadwal kajian Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As. Disitulah kemudian saya merasa, subhanallah ternyata ini Masjid Amr bin As. Itu yang ceritanya sudah lama saya dengar. Itu ini adalah masjid pertama yang dibangun di Mesir. Gitu. Ketika waktu itu Khalifah Amr bin As ya berhasil menaklukkan Mesir ya di masa Khalifah Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Nah, sehingga kemudian saya merasa subhanallah ya tanpa sengaja saya bisa sampai ke Masjid Amr bin As ya di wilayah Fustat itu namanya ya. Dan masjidnya besar sekali, kalau dulu tidak sebesar itu tentu saja ya pada proses awalnya. Dan ada sekitar dalam sejarah disebutkan sekitar 80 sahabat Nabi yang ikut serta dalam menentukan arah kiblat dari masjid itu. Itu ya. Kemudian saya meresapi ya Allah alhamdulillah ya kan karena nyasar ini tadi saya bisa sampai ke Masjid Amr bin As gitu ya. Kemudian saya kembali lagi ke terminal itu tadi, saya menemukan ada bis dengan nomor yang sama, lalu saya naik dan akhirnya saya bisa pulang kembali ke kontrakan saya. Sampai di rumah itulah kemudian saya tanya kepada senior saya, Mas, tadi saya naik bis mau ke kampus kok malah bisa nyasar sampai ke Masjid Amr bin As itu. Lah naik bis nomor berapa? 65. Iya, 65 yang warna apa? Gitu kan. Warna putih sih tadi kayaknya, ya salah. Gitu. Yang bisa sampai ke kampus itu bener nomor 65 tapi yang warna kuning. Bila aja gitu kan. Waduh. Ternyata beda warna ini mempengaruhi perbedaan rute gitu ya. Terus saya tanya lagi, itu tadi ada apa ya kok orang-orang di masjid tuh pada bawa koper, pada bawa selimut. Iya, jadi orang sini tuh kalau iktikaf itu nginep di masjid gitu. Terutama Asrul Awakhir ya 10 malam terakhir itu mereka nginep, betul-betul nginep di masjid gitu ya. Nggak pulang gitu, nggak pulang ke rumah. Ya artinya mereka totalitas betul dalam mencari Lailatul Qadar itu gitu ya. Sehingga
saya tahu dari situ luar biasa sekali semangatnya, dan saya kemudian juga tahu bahwa di Masjid Amr bin As itu dalam pelaksanaan sholat tarawihnya selalu penuh, ya, bludak sampai keluar. Yang jadi imam adalah Syekh Jibril, bukan malaikat Jibril ya, Syekh Jibril namanya, yang jadi imamnya, ya, dan itu sangat ramai sekali kalau sholat tarawih. Nah, selain itu satu sisi lagi adalah sisi kedermawanan mereka, teman-teman ya. Jadi di masjid-masjid di sudut-sudut kota itu banyak tempat-tempat yang disiapkan di situ memberikan hidangan namanya Maidatur Rahman. Ya, Maidatur Rahman itu kalau kita terjemahkan ya seperti hidangan atau suguhan dari Tuhan yang Maha Pengasih gitu ya. Artinya di situ mereka menyiapkan hidangan buka puasa gratis, dan itulah kesempatan emas bagi kita mahasiswa Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi kita gitu ya. Karena hidangannya itu ya biasanya daging-daging gitu kan. Kalau kita sendiri mah hari-harinya makan paling tempe, itu pun yang buat juga mahasiswa Indonesia sendiri kan gitu ya. Bisa makan tempe itu sudah nikmat sekali. Terus kemudian ya paling menu standarnya ya telur ya kan gitu. Nah, jadi kalau bulan Ramadan itu ya luar biasa berkahnya. Kita bisa merasakan daging setiap hari meskipun mereka ya, jadi rasanya barang sesuai lah dengan lidah kita orang Indonesia. Aduh, repot nih siang-siang bahas masakan ya. Semoga iman teman-teman tidak tergoda. Saya hanya bercerita ya, saya hanya bercerita ya. Sekira itulah. Jadi sekilas gambaran. Tapi kalau keragaman juga luar biasa banyak ya seperti tadi ya. Ada yang masjidnya ya relatif cepat, ada juga yang kalau sholat tarawih itu setiap malam 1 juz minimal atau 1,5 juz, dan bacaannya itu pakai qiraah sab'ah gitu kan. Wah, itu sampai jam 11 malam tuh selesai tarawihnya kan begitu. Ya kalau kita mah tarawih jam 7 setengah 8 udah kelar kan gitu. Saking cepetnya itu tadi. Ya, ala kulli hal itulah apa namanya? Ya, dinamika kehidupan. Ya, itulah apa namanya? Keragaman eh sikap manusia ya dalam kehidupan di dunia ini. Saya kira gitu, Mbak Lodi, ya sedikit berbagi pengalaman dari apa yang pernah saya alami di Mesir ketika saya kuliah di sana. Baik, terima kasih Ustadz atas Ya, pengalaman dan penjelasannya. Sangat menarik sekali. Semoga peserta di sini juga dapat merasakan pengalaman itu suatu saat ya, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung waktu sudah hampir habis, Ustadz dan teman-teman, mari kita foto bersama dulu ya, Ustadz dan oh baik, teman-teman. siap siap. Monggo monggo. Persiapan dulu teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Dan untuk kakak operator, minta tolong nanti screenshot ya kak. Nanti saya beri aba-aba. Apakah teman-teman sudah menghidupkan kamera? Ada Mbak Alivia di situ ya. Aduh, ini murid saya nih dari Manpeka Solo. Sekarang kuliah di UIN Syarif kayaknya Mbak Alivia ini. Alivia Hilmiati. Ada Mbak Akmala, Minfa. Baik, saya beri Ya. aba-aba teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman. 3, 2, 1. Tahan. Sudah, terima kasih teman-teman sekalian. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menghadiri webinar ini hingga selesai. Serta jangan lupa untuk mengisi link presensi dan feedback untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Terima kasih juga kepada Ustadz Tufil yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua, Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Mbak. Serta saya mewakili Panitia JETPREM Education Jawa Tengah juga memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga kesalahan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kami agar terus lebih baik, dapat lebih baik selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz dan teman-teman. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari STAI.